Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat datang kembali di channel Betsy. Sebelumnya, mohon maaf gua udah lama banget udah tidak upload konten lagi karena satu semester ini gua udah masuk ke semester akhir dan fokus kepada proyek desain utama gua atau tugas akhir dari gua, skripsi lah ya. Jadi gua fokus ke sana dan tidak bisa atau ya tidak sempat lah untuk mengupload konten lagi. Baiklah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, gua mohon banget bantuannya untuk subscribe ke channel ini karena itu sangat mendukung gua untuk mengupload konten lagi. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka dan share juga kepada teman-teman, apalagi untuk mahasiswa yang semester 7 yang akan melaksanakan skripsi. Baiklah, video kali ini gua bakal membahas terkait proyek desain utama ya. Sebelumnya ada satu quotes yang bakal mengena banget, yang inti dari video ini atau kata-kata ya, yaitu apabila kamu ingin berjalan cepat, maka berjalanlah secara sendirian. Tapi apabila kamu ingin jalan jauh dengan jarak yang jauh, silakan jalan bersama-sama. Nah, bahwasannya mahasiswa untuk menyelesaikan studinya atau mendapatkan gelar sarjana dari program studi yang dipelajari, maka harus melaksanakan umumnya ya skripsi atau tugas akhir. Nah, sifat dari skripsi ini adalah individu, di mana mahasiswa harus membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan tujuan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan suatu bidang ilmu atau keilmuan yang baru. Perlu diingat di sini adalah karya tulis ilmiah dan sifatnya itu individu. Generalnya, umumnya individu. Jadi mahasiswa itu harus melakukan penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyampaian data, dan menampilkannya secara karya tulis ilmiah. Dimana nanti ada namanya seminar lah, ada sidang lah, hingga ujian dah, dan lain-lain sebagainya. Itu dari bagian dari skripsi. Jadi benar-benar mahasiswa itu harus menggunakan seluruh bidang ilmu atau bidang studi ilmu yang telah dia pelajari selama berkuliah di program studi tersebut. Nah, apa sih letak perbedaannya di proyek desain utama, atau bisa dibilang ini termasuk dalam project capstone? Bahwasanya project capstone itu intinya adalah skripsi terstruktur. Jadi apa sih letak perbedaannya? Di mana project capstone ini karena skripsi terstruktur artinya dia berfokus kepada permasalahan yang nyata. Permasalahan yang nyata ini maksudnya adalah permasalahan yang benar-benar terjadi di suatu industri ataupun di suatu masyarakat yang bermitra. Jadi, yang kita ketahui bahwasanya di skripsi tadi itu adalah bidang penelitian yang menguji hipotesis atau menghasilkan keilmuan yang baru, sedangkan project capstone ini berfokus kepada penyelesaian permasalahan yang nyata yang terletak pada industri ataupun masyarakat ataupun pihak mitra lainnya. Nah, maka dari itulah proyek capstone ini jauh lebih bagus, di mana dia itu kan karena proyek, artinya bisa dilaksanakan secara 3 atau sampai 5 orang, yang dimana ini bisa mendukung diversifikasi. Artinya ada kelompok, harus ada kerjasama tim, harus ada membentuk tim, di mana setiap tim ini bisa berasal dari cabang ilmu yang berbeda-beda. Ya, diketahuilah bahwasanya di industri itu permasalahannya banyak dan bidang studi yang harus ada di setiap permasalahan itu pun banyak juga. Maka dari itu perlu membuat suatu tim yang memiliki diversifikasi berbagai cabang ilmu. Nah, itu cocok banget di bagian teknik ya, bidang studi atau program studi teknik. Selain itu juga, di mana project custom ini tuh tersusun kemiripannya yang dari skripsi itu, dia bisa dijadikan karena skripsi terstruktur ya, artinya bisa dijadikan sebagai tugas akhir dari mahasiswa. Ya, kita juga menggunakan bidang studi ataupun ilmu yang telah kita peroleh untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi itu ya perbedaan nyata antara skripsi dan proyek capstone. Jadi bisa dibilang proyek capstone ini tuh Project capstone ini tuh adalah sebuah skripsi kelompok lah ya, skripsi terstruktur ya, skripsi kelompok, di mana harus kerjasama tim untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata. Itu bedanya sama skripsi. Nah,
terkait dengan quotes tadi, di sini adalah permainan quotes tadi atau kata-kata tadi itu masuk. Dimana skripsi ini lu itu bisa kelar lebih cepat. Sedangkan kalau untuk kelompok ini kalian bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada skripsi. Itu tadi. Ini benar-benar menguji bagaimana kerjasama tim kalian, komunikasi, dan bagaimana kalian menyelesaikan kompleks problem solving. Itu ya. Baiklah, jadi mulai masuk ke pengalaman dari proyek desain utama gua. Jadi proyek desain utama itu agroindustri ya, proyek desain utama agroindustri untuk di program studi departemen gua, TIN IPB, di mana ini juga termasuk dalam proyek capstone yang udah gua bilang tadi, yang di video-video sebelumnya atau di video yang gua berusaha menjelaskan stream di TIN itu kan udah banyak banget, ada 7 stream TIN ya, seingat gua. Nah, dari setiap stream ini bakalan membuat proyek ya. Bukan bakalan membuat proyek. Mahasiswa dari setiap proyek capstone ini bisa terdiri dari 7 stream tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan ada di satu stream yang sama. Tapi ya lebih baik lah ya tim ini karena kita mendukung diversifikasi atau keragaman. Itu artinya lebih baik di stream yang berbeda-beda karena itu tadi kompleksnya dan bidang studi permasalahan yang akan kita capai itu jauh lebih banyak nantinya. Nah, jadi untuk dari Produta IPB ini atau Produta TIN IPB ini, dalam pelaksanaannya itu menggunakan desain keteknikan atau engineering method, di mana desain keteknikan ini memiliki 5 tahapan. Tahapannya diantara yang pertama itu adalah eksplorasi, kedua pendefinisian masalah, ketiga ideasi, keempat prototipe, yang terakhir adalah evaluasi. Nah, tahapan ini secara singkat ya, kalau gua mau jelasin ya, bahwasanya eksplorasi itu kita untuk mengetahui gambaran umum dari mitra, gambaran umum dari industri atau gambaran umum permasalahan nyatanya. Jadi dalam mitra itu kita mengetahui kondisinya, setiap permasalahannya, dan setiap kebutuhan yang ada. Lalu ke tahap kedua yaitu pendefinisian masalah, di mana pendefinisian masalah ini dari setiap masalah dan kebutuhan yang kita temui di tahap 1 tadi, eksplorasi, itu kita cari fokus masalah yang akan kita selesaikan gitu. Masalah apa? Jadi dari sekian banyak masalah, sebenarnya ada 10 masalah. Ternyata hanya 4 masalah yang dapat kita selesaikan. Ya wes, nggak apa-apa. Lalu dari 4 masalah tersebut, kita verifikasi kebutuhan yang diperlukan dari permasalahan tersebut atau kebutuhan dari industri tersebut terkait permasalahan tersebut. Dan bagaimana cara menghubungkan setiap permasalahan tersebut. Bisa saja permasalahannya dari bidang penggudangan, dari bidang distribusi, dari bidang penjualan, dari bidang produksi. Itu kan berbeda-beda permasalahannya dan berbeda-beda juga kebutuhannya. Maka dari itulah kita perlu ke verifikasi masalah. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan setiap permasalahan ini dan bagaimana bisa saling sinergi antara setiap permasalahan ini. Itu tahap kedua. Lalu tahap ketiga, ideasi. Di mana ideasi ini kita merancang solusi dari setiap permasalahan yang ada ini. Jadi nanti setiap permasalahan dan kebutuhannya kita rancang kira-kira apa sih solusi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dirancanglah solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, solusi keempat, solusi kelima. Lalu dari tahap ideasi ini, tahap ketiga ini juga ditentukan rancangan mana yang paling tepat, yang paling baik untuk digunakan sebagai solusi. Nah, apabila sudah didapatkan solusi, maka solusi itu masuk ke tahapan keempat yaitu prototipe. Prototipe ini jadi sebutan lain dari solusi. Jadi prototipe ini nanti dikembangkan lagi. Ketika kita udah milih solusi yang tepat itu bagaimana nantinya untuk dari permasalahan dan kebutuhan tadi, maka kita kembangkan gitu. Sehingga benar-benar fine banget, benar-benar luar biasa banget prototipe yang kita buat ini sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan memenuhi kebutuhan dari mitra, kebutuhan dari industri atau masyarakat. Dan dalam Produta ini tuh biasanya dilaksanakan 2 kali iterasi. Iterasi pertama dan iterasi kedua, dan selalu dilaksanakan namanya evaluasi ya. Nah, masuk ke tahap 5 evaluasi. Jadi tahap evaluasi ini juga bisa disebut tahap validasi lah, di mana prototipe yang telah kita kembangkan dari 2 kali iterasi tersebut akan dicoba divalidasi. Akan dicoba validasi apakah telah menyelesaikan permasalahan dan telah memenuhi kebutuhan
Dan satu lagi yang paling penting, dapat diterima dan diterapkan ya di industri atau masyarakat tersebut. Sehingga prototipe tersebut benar-benar udah layak lah, atau ya udah bagus banget untuk diterapkan ataupun diterima dari industri atau mitra gitu. Nah, itu dari 5 tahapan tersebut itulah yang dilakukan dalam proyek desain utama ini, atau bisa disebut desain keteknikan ya, engineering method. Nah, jadi udah itu ya penjelasan dari sistematika Produta ya. Dimana untuk saran dari gua, pengalaman dari gua, bahwasannya Produta dari gua itu udah dilaksanakan dari semester 7 ya. Dimana udah diusung topiknya. Topiknya itu diusung, jadi gua bisa fokus untuk proyek investigasi. Di semester 7 itu ada proyek investigasi yang mengenai topik untuk Produta gitu. Jadi nanti udah dirancang, ini adalah topik dari project capstone-nya nanti, topik Produtanya nanti, ini topik A. Maka proyek investigasi dari gua itu harus sesuai atau ya cukup atau ya menyinggung lah dari topik dari Produta gua gitu. Nah, setelah itu dimantapkan lagi dengan praktik lapang. Nah, praktik lapang ini dilaksanakan di peralihan semester, artinya di antara semester 7 dan semester 8. Nah, praktik lapang ini dilaksanakan di lokasi industri, di mitra ataupun di masyarakat. Nanti kita bakalan melaksanakan praktik lapang yang sesuai dengan topik yang telah dirancang untuk Produta nanti. Jadi semakin mengetahui, semakin kenal untuk bagian mitra dan bagian dari permasalahan di industri. Jadi kita makin tahu gitu. Lebih baik untuk eksplorasinya tahap yang pertama gitu, dan kita udah bisa mematangkan bagaimana nanti atau ya mendapatkan gambaran lah. Jadi tidak kaget ketika nanti proyek desain utamanya nanti bagaimana. Lebih baiknya seperti itu. Memang tidak banyak yang tidak seperti ini, di mana mereka tidak memulai dari semester 7. Karena ini pun untuk hal yang gue alami, yaitu dimulai dari semester 7 itu didapat berdasarkan dari dosen pembimbing gue, dimana dosen pembimbing gue ini memiliki banyak proyek sehingga bisa digunakan sebagai proyek desain utama. Jadi mahasiswanya ya mengerjakan proyek dosen gitu untuk melaksanakan project capstone-nya. Ataupun ada juga beberapa dari teman gue atau beberapa dari proyek lain itu mereka mengikuti project kampus, atau dari departemen gue itu namanya Kedaireka kalau nggak salah, itu salah satu dari program Kampus Merdeka. Jadi mereka ikut dari program Kedaireka, di mana ini dilaksanakan dari semester 7 gitu hingga lanjut ke praktik lapang dan ke proyek desain utama. Itu termasuk ke bagian yang program ya. Jadi ada 2, pertama dari topiknya itu didapat dari proyek dosen, lalu ada topiknya itu didapatkan dari program Kampus Merdeka, yaitu program yang dilaksanakan di departemen gitu. Dan ya nggak semuanya bisa gitu, jadi ya sepintar-pintar kalian lah kalau misalnya kalian ingin mulai dari semester 7 atau proyek desain utamanya itu bisa dicicil, bilangannya aja bisa dicicil lebih baik gitu. Dan ya dari itu juga kalian udah bisa membangun hubungan kepada tim-tim kalian, kepada anggota tim kalian. Jadi kalian nggak harus langsung sibuk di proyek capstone-nya, itu juga bikin pendekatan lah ya pada anggota tim kita. Jadi pendekatannya tuh udah dilaksanakan dari semester 7, jadi nggak usah capek-capek. Nah, apa sih yang menurut gua plus minusnya dari Produta ini? Pertama, karena Produta ini di project capstone, jadi jauh banget yang bisa gua dapatkan itu daripada skripsi. Itulah kenapa kalau misalnya ingin jauh ya berjalan bersama-sama gitu. Karena ini benar-benar luar biasa hal yang didapatkan gitu. Dari proyek desain utama ini, project capstone ini, itu bakal benar-benar melatih mahasiswa untuk bagaimana terampil ya kerja ataupun mengaplikasikan ilmunya di permasalahan yang nyata gitu, di industri ataupun di masyarakat, kemitraan yang lain. Karena emang teknik itu bukan sekedar teori aja gitu, ataupun di lab aja gitu. Teknik itu bukan itu. Teknik itu ya bagaimana menyelesaikan masalah melalui desain, melalui rancangan, melalui prototipe dan lain-lain. Itu teknik. Jadi benar-benar kita tuh dihadapi permasalahan yang nyata. Nah, itu salah satunya. Dimana soft skill yang dibutuhkan itu sangat luar biasa banget, karena itu adalah kompleks problem solving gitu, problem solving yang kompleks. Kedua, karena ini
adalah proyek, itu tadi skripsi terstruktur, artinya kalian harus dipaksa untuk kerja dalam kelompok gitu. Dan ini sangat menyangkut banget ke teknik gitu, ke industri. Bahwasanya di industri itu lu jarang banget kerja sendirian gitu. Jarang banget kerja sendirian karena kita hidup di masyarakat gitu. Tentunya masyarakat itu punya masalah juga. Jadi ya gotong royong itu jauh lebih baik daripada sendiri-sendiri gitu. Ya walaupun ada emang pekerjaan yang ditunjukkan untuk sendiri gitu, tapi kalau misalnya ada pekerjaan gotong royong, maka dilaksanakan secara gotong royong gitu. Itu tadi. Yang kedua, karena ini bahwasanya proyek, maka menuntut soft skill-nya lain, yaitu tim, kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini ya harus bikin namanya building relationship, di mana menggunakan skill yang satu lagi, tambahan skill, yaitu komunikasi. Membangun komunikasi dan bagaimana kerja sama tim gitu. Dinamika tim lah bakal benar-benar diuji, skillnya itu benar-benar diuji. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah leadership, kepemimpinan. Jadi ini bakalan menentukan bagaimana sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya dari proyek desain utama kalian gitu. Nah ini bakalan dituntut banget ya. Jadi cukup susah, itulah kenapa jadi kalian nggak bisa cepat gitu. Jadi mungkin lulusnya nggak bisa cepet-cepet gitu. Jadi lulusnya lama, agak sedikit ya lama, ya bisa cepat sih asalkan tim kalian benar-benar cepat gitu. Dan itulah yang benar-benar ya, quotes tadi benar-benar kena banget. Kalau misalnya mau cepat ya udah sendirian aja skripsi. Tapi kalau misalnya mau jauh, pengen banyak yang didapat, ya produta bersama-sama kelompok gitu. Terus yang terakhir itu adalah keuntungannya, ini adalah bagaimana cara membangun network, relasi gitu. Dimana ya tahu lah dalam industri itu kita ada kerjasama ya dengan orang-orang lain, dengan pihak-pihak yang banyak. Nah dalam proyek desain utama ini kita banyak kerjasama. Ada 3 pihak yang kita bakalan kerjasama. Departemen atau dosen, lalu ada industri atau mitra, lalu ada mahasiswa. 3 pihak ini ataupun ada mitra yang lain lah, tambah lah. Jadi ada ya intinya 3 pihak ini dibutuhkan hubungan network yang luar biasa baiknya agar ciptanya sinergi, dan diperlukan juga kolaborasi. Nah ini skill yang luar biasa lagi ini, kolaborasi, dimana skill kolaborasi ini sangat ya dibutuhkan gitu, karena ada 2 hal dalam dunia ini, kompetisi dan kolaborasi. Nah kolaborasi bakalan benar-benar didorong banget di Produta ini gitu, apalagi untuk mengumpulkan data, untuk mengolah data, apalagi untuk setiap desain keteknikan tersebut, semuanya harus ada kolaborasi yang luar biasa, harus ada sinerginya juga agar ya kelancaran dari proyek desain utama ini bisa lebih baik gitu. Jadi itu ya kelebihan yang dimiliki ya, dan kekurangannya itu tadi resiko ya. Kekurangannya tuh resiko, dimana apabila kalian tidak bisa menghandle atau skill yang kalian bikin itu, yang kalian miliki cukup ataupun kurang, jadi kalian ada kesusahan dalam melaksanakan proyek ini. Dan jangan berharap kalian bisa lulus cepat ya, karena ini kalau proyek kelompok, artinya kalian tidak bisa selesai lebih dahulu gitu. Kalau kelompok kalian gagal, kalian juga gagal, walaupun kalian sukses sendiri. Walaupun kalian cepat, tapi kelompok kalian yang tim-tim yang lainnya pada lambat semua, kalian bakalan lambat juga. Jadi harus benar-benar dituntut skillnya, skill dan kerja sama timnya. Nah pokoknya skillnya harus dituntut banget kalau misalnya kalian ingin lancar, sukses, ataupun ingin lebih cepat gitu. Itu salah satu kelemahannya. Dan risikonya ya kalian mungkin mentalnya bakal benar-benar diuji, karena kalau misalnya kalian anggap skripsi itu susah, bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan kelompok gitu, yang dimana kalian harus memahami setiap karakteristik dari kelompok, empati, mengembangkan sifat empati, kalian harus bagaimana bonding, mempererat kaitan ataupun hubungan dari kalian semua gitu. Itu pun cukup susah, apalagi kalian harus berkomunikasi, mempererat hubungan kalian dengan mitra-mitra dan dosen gitu. Itu jadi kelemahannya dari Produta itu di situ. Nah, apa sih dari kelemahan tersebut, kekurangan tersebut? Bagaimana cara menanggulanginya? Dari departemen itu menciptakan sebuah timeline. Nah, di teknik itu perlu timeline, dimana ada kanvas ya. Jadi diberikan sebuah susunan timeline ataupun rentetan waktu yang harus dilaksanakan dan harus jelas mau ngapain aja. Jadi kemarin itu
ditandai dengan milestone. Jadi ada 5 milestone. Milestone pertama itu untuk bagian definisi masalah, kalau nggak salah. Milestone kedua itu di bagian pembangkitan masalah, atau kalau ini pokoknya setiap milestone itu mewakili dari setiap 5 desain keteknikan. Lalu ada 2 tambahan lagi, yaitu bagian semhas lalu sidang. Itu dari ketujuh timeline itu benar-benar harus menuntut mahasiswa agar bisa ya on track lah ya. Jadi jangan melebar-lebar kemana-mana atau jauh-jauh gitu ya, harus keep on track gitu. Dan alurnya juga, arahnya juga tepat gitu dari 7 timeline ini. Dan menurut gue untuk dari 7 timeline itu, milestone dan semhas dan sidang itu baik banget, cukup baik. Apalagi pelaksanaannya juga cukup baik gitu. Jadi tinggal mahasiswa lagi nih, udah ditetapin ini deadline-nya segini, jadi kalian harus benar-benar tepat gitu, jangan sampai mepet deadline ataupun keluar dari deadline gitu. Nah itu tuh yang luar biasanya, agar ya nggak jadi nambah-nambah semester gitu, kasihan teman-teman kalian yang lain juga. Itu jadi mungkin itu aja gambaran dari Produta dari gua ya, bahwasannya gua sangat menikmati Produta kali ini karena alhamdulillah dari Produta gua terlaksana secara baik dan luar biasa. Tim-tim gua dan seluruh mitra yang di sana alhamdulillah untuk setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik dan selalu diberi kelancaran, walaupun jalannya juga terjal ataupun jalan yang nggak baik gitu. Jadi bagusnya, baiknya, kurangnya semuanya itu udah dirasakan di Produta. Dan ya kalau misalnya harus kuat-kuat mental ini bakal benar-benar dilatih di Produta gitu. Dan kalian harus benar-benar meyakini bahwasannya kalian itu bukan kerja sendirian gitu, kalian tuh tim gitu. Jadi jangan egois, jangan kesampingkan dulu hal-hal yang di luar dari profesionalitas kalian gitu. Benar-benar dituntut profesionalitas. Kesampingkan dulu perasaan-perasaan kalian, kesampingkan dulu sifat-sifat iri hati, buruk sangka dan lain-lain itu kesampingkan dulu. Ini proyek, gue harus profesional, gue harus selesaikan secara tuntas gitu. Dan kalian benar-benar harus fokus ke kesuksesan dari proyek tersebut gitu. Jangan sampai kalian bikin masalah ataupun kalian membuat masalah yang dimana akan memperlambat kinerja kalian, yang akan memperlambat kinerja kelompok kalian, sehingga dalam pelaksanaan ini jauh lebih lambat gitu. Ini juga mengatur bagaimana kalian masuk ke proyek, manajemen. Wah ini manajemen, banyak banget manajemen waktu, manajemen tim, manajemen timeline, manajemen lain-lain itu bakal benar-benar dituntut. Jadi nanti itu yang dihasilkan benar-benar lulusan yang siap berkarya, yang siap kerja gitu, yang tidak kaget bagaimana nanti kerja di industri gitu, benar-benar under pressure banget. Jadi sangat-sangat menghasilkan dimana ya no pain no gain lah ya. Semakin bebannya semakin banyak ya, semakin banyak yang semakin besar otot kita juga. Jadi itu kayak nilai plusnya dari Produta itu. Jadi menurut gue dari Departemen TI NIPB sangat luar biasa dalam pelaksanaan Produta ini. Cuma ya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Tentunya selalu ada ruang untuk perbaikan dan selalu ada ruang untuk inovasi. Jadi semoga nantinya untuk teman-teman yang akan melaksanakan Produta, silakan dipikirkan lebih baik lagi bagaimana pemilihan topiknya, bagaimana pemilihan timnya, nanti bagaimana pelaksanaannya. Silakan kalian konsultasikan kepada dosen pembimbing dan bagaimana nanti sistem pelaksanaannya gitu. Jangan sampai kalian menjadi hal-hal yang tidak diduga-duga itu terjadi gitu. Baiklah, untuk wrap up kesimpulannya bahwasannya Produta ini termasuk dalam Project Capstone, di mana Project Capstone ini adalah skripsi yang terstruktur. Skripsi yang terstruktur artinya skripsi ini yang dilaksanakan secara kelompok, proyek, dan juga tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang nyata. Berbeda dengan skripsi yang dimana tujuannya itu untuk menguji hipotesis atau menghasilkan suatu keilmuan yang baru yang dilaksanakan secara individu dengan output ataupun dengan hasil berupa karya tulis ilmiah gitu. Itu. Jadi plus minusnya di situ. Dan jangan sampai lupa intinya bahwasannya kalau misalnya kalian ingin cepat, silakan laksanakan secara sendiri. Tapi jika kalian ingin jauh, silakan laksanakan secara bersama-sama. Sekian itu saja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini dan di video ini. Dan itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau senantiasa share video ini ataupun udah senantiasa nonton
video-video gue ucapkan terima kasih, dan semoga dilancarkan untuk teman-teman yang akan melaksanakan produta, dan ataupun teman-teman yang sudah melaksanakan produta, semoga bisa lebih baik lagi di jenjang berikutnya atau bisa mendapatkan kesuksesan di jenjang-jenjang yang berikutnya. Itu saja dari gue, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.